Hai Singham, gue Eno Bening. Nah, selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana gue akan obrolin Itachi. Selamat datang di podcast yang dimana kalian bisa dengerinnya sambil makan, minum, ngobrol, kerjain tugas, kerjain kerjaan. Bisa nggak ya? Masih WFH nggak ya? Nggak tahu deh. Kalau kalian dengerin ini di masa depan, pada saat ini kita sedang ada pandemi dan kita ada isolasi mandiri lah, kuarantin lah, pokoknya gitulah ya. Dan ya silakan dengerin podcast ini lagi kalau misalnya kalian baru datang dari masa depan. Dan yang pasti, kalian bisa menikmati podcast ini sambil ya gitu, dibuka di tab lain atau sambil ngerjain kerjaan yang lain. Oke, kali ini kita kembali ngobrolin dunia perwibuan nih, dunia kecintaan kultur Jepang pada anime nih. Kita ngomongin anime sekarang nih, anime lagi nih. Dan masih biasa formatnya masih gue ngobrol sendiri sama kalian. Kali ini kita mau ngebahas anime Naruto dan opini gue mengenai interpretasi gue lah, lebih tepatnya interpretasi gue mengenai salah satu plot di cerita Naruto, yaitu pembantaian Uchiha yang dilakukan sama klannya sendiri, yaitu Itachi. Oke, buat kalian yang nggak tahu, gue recap ya. Jadi ini recapnya sangat oversimplified ya, jadi bakal sangat terkesan menyederhanakan dan tidak terlalu akurat gitu. Tapi plotnya sama nih, kurang lebih. Nih ya, jadi gini. Suatu hari di sebuah desa ninja bernama Konoha, ada klan yang dikucilkan namanya klan Uchiha. Mereka dikucilkan karena dulu Senju, klan yang menang perang, itu berdamai sama Uchiha. Jadi klan Senju benci Uchiha, klan Uchiha benci Senju gitu. Nah, masalahnya yang jadi pemimpin Konoha itu klan Senju. Jadi klan Uchiha agak sedikit didiskriminasi setelah kepemimpinan Tobirama. Kalian tonton dulu atau dengerin dulu podcast gue sebelumnya mengenai Tobirama. Akibatnya klan Uchiha itu ya mereka ngisi posisi polisi Konoha tapi nggak bisa ngisi posisi-posisi penting di pemerintahan. Mereka terpojokan, tinggalnya dekat penjara, dan iya mereka nggak boleh nyampur, mereka mesti ngumpul di situ, nggak boleh kayak warga lain yang bisa campur-campur tinggalnya. Klan Uchiha ini digembar-gemborkan sebagai klan iblis, klan yang berbahaya karena dulu pemimpinnya yaitu Uchiha Madara, walaupun sudah berdamai, dia memberontak dan ngeluarin Kyuubi dan mengacaukan desa, tapi berhasil dikalahkan sama Hokage, yaitu si Hashirama Senju. Gue pengen ngejelasin oversimplified tapi malah jadi detail banget. Dan akhirnya masuklah ke kepemimpinan siapa nama Hokage ketiga? Hiruzen. Hiruzen ini Sarutobi, Hokage ketiga, dan dia ini sebenarnya pasifis. Dia tuh dikenal sebagai Hokage yang pasifis, yang sebenarnya malas perang, malas apa-apa ribut, nggak kayak Tobirama. Dia tuh dinyatakan lebih pasifis sebenarnya. Nah, dia ini dengar dari temennya bahwa, bro, Uchiha mau kudeta. Yang boneng lu, Gan. Iya, katanya bosnya mah udah bisa ngendalin Kyuubi. Bagaimana nih? Ya udah, kenapa nggak Kyuubi-nya kita umpetin? Ya kan? Kenapa nggak pemimpinnya yang bisa ngendalin Kyuubi kita tangkep? Kenapa nggak kita coba ngobrol, ada apa sih kalau memberontak begitu? Kira-kira masa lalu apa sih gitu? Oh tidak, akhirnya dia diceritakanlah dengan sangat terpaksa mengirim salah satu anak buah kepercayaannya, yaitu Itachi Uchiha. Nah, Itachi Uchiha ini adalah ninja yang unik karena dia dari kecil tuh udah jago bunuh orang. Dia udah jago bunuh orang dan demen banget masuk militer dari muda, udah jago ngalahin musuh, udah jago bunuh-bunuh orang lah gitu. Sampai akhirnya dia minta izin, "Bos, daripada pusing nih kita ngurusin kudeta, mending gue bunuhin." Kata bosnya, sakarap mulai lah gitu. Gue sih pasti pengen ngobrol, tapi kayak sakarap mulai lah gitu, nggak mau diberhentikan gitu. Dan akhirnya terjadilah pembantaian Uchiha. Dibunuhlah semua orang Uchiha sama Uchiha Itachi, yang nantinya di-reveal bahwa dia ternyata nggak sendirian, dia dibantu sama Obito. Dan disisakanlah adiknya bernama Sasuke, yang akhirnya nanti akan menjadi antagonis di serial Naruto. Ya, kira-kira seperti itulah kisahnya lah ya, tentang pembantaian Uchiha. Nah, banyak anak-anak di Indonesia itu senang dengan karakter Itachi. Nggak salah, sekali lagi, gue ingatkan di semua video-video podcast interpretasi gue terhadap sebuah karya anime atau film, bahwa mengidolakan karakter jahat, pembunuh, koruptor, atau orang kejam di cerita fiksi itu nggak apa-apa. Tapi mengikuti jalan hidupnya itu yang salah. Itachi keren, oh ya keren lah, gila ngebunuh
satu keluarganya gitu kan, demi desa gitu kan, dianggap keren di Naruto, di dunia nyata nggak mungkin dong. Nah gitu ya, nggak mungkin dong gitu loh. Nah pertanyaannya, kalau kita bisa diskusikan fiksi ini ke dalam ranah sosial kita gitu, ranah diskusi moral kita, Itachi tuh pahlawan apa pembantai, Pak? Apa dianggap sebagai hero? Nah, gue masih nggak nyangka banyak orang dengan gamblangnya pada saat gue ajak diskusi kayak begini bilang bahwa Itachi adalah pahlawan. Pahlawan sebelah mananya, Pak, bunuhin orang? Problem pertama nih, banyak yang belain dia pahlawan tapi abai dengan fakta-fakta yang kayak begini. Pertama, sadar nggak lo? Tidak semua klan Uchiha itu belum tentu mau berontak. Belum tentu loh. Tapi yang dibunuh semua dibunuh. Nggak disisain. Yang disisain adiknya doang. Anak kecil, balita, SD, SMP, SMA mungkin bisa diajakin lah rusuh-rusuhan. SMP, SD, SMA, TK dibunuh juga kan? Logikanya. Nih mohon maaf pemirsa, mohon maaf ye. Dipikir satu klan yang anak kecil cuman Sasuke. Ye, lu pikir yang masih bocah cuman Sasuke? Tidak mungkin dong cuman Sasuke seseorang gitu. Berarti dia juga membunuh anak kecil. Yang belum tentu. Dan saya yakin juga ditanya, "Hai kamu," misalnya namanya adalah Alex Uchiha. Nih kunai, maju ke depan Konoha, bunuh penjaga aja. Sebelum dia bunuh orang udah nangis di situ. Udah nangis duluan. Lu pikir semua Uchiha lahir kayak Itachi, tau-tau dijaga bunuh orang, ha? Lu pikir Uchiha kayak begitu? Gue tanya. Enggak. Kagak. Nah, Alex Uchiha baru mana kalau dia udah kayak Itachi, udah masuk Anbu. Kagak masih nongkrong di desanya, udah pasti diajak sama Sarutobi jadi temenan. Ye, lu sama anak buah Itachi lu gitu. Ye. Jadi kagak mungkin si Alex Itachi. Ini Alex Itachi karakter fiksi buatan gue di dalam dunia fiksi lagi nih, double fiksi. Jadi gue contohin aja gitu kan. Alex Itachi umur 7 tahun. Kagak mungkin dia jago bunuh penjaga gerbang Konoha kan? Kagak mungkin dong gitu. Nangis duluan. Kalau itu Itachi ngerti dia paham gitu. Wakata gitu. Cas gitu kan. Anak kecil kayak begitu, ya nangis. Digampar bapaknya duluan di situ, ya, sama bapaknya Alex di situ yang Uchiha juga, ya. Tapi kan bang, alasan orang-orang karena alasan banyak wibu atau anime lover. Kalau misalnya alay kita bilang anime lover aja. Banyak anime lover beralasan bahwa Itachi itu baik karena membunuh orang-orang yang mau berkhianat ke Konoha. Emang semuanya mau berkhianat? Ya tapi kan semuanya bang, itu udah rapat segala macam. Oke lah semuanya. Emang bocah-bocahannya juga. Tadi gue balikin bocah-bocahannya juga. Dilempar-lemparin gitu. Anak kecilnya jadi apa? Jadi ini apa? Tumbal buat Kuchiyose. Itu problemnya, ya. Problemnya di situ. Ya. Semuanya dibunuh. Disisain Sasuke. Iya kan? Karena apa alasannya? Sasuke masih kecil. Karena dia adenya. Dan buat gue menyisakan Sasuke itu sebuah hal yang gak make sense loh. Kayak, kenapa lu nyisain Sasuke? Karena dia adik gue. Lah, pacarnya, bukan pacar sih ya. Semacam orang yang sempat dekat sama Itachi. Nah, disitulah makanya interpretasinya jadi seru menurut gue gitu loh. Jadi menurut kalian apa? Itachi masih seorang pahlawan. Kalian masih mau nyebut dia pahlawan gitu. Ya menurut gue sangat problematik gitu loh. Kalau lu bilang, iya bang, dia bunuh satu klan biar bisa masuk Akatsuki dan bisa melindungi desa dari luar. Jadi demi bisa masuk Akatsuki dan melindungi desa dari luar, lu mesti bunuh satu keluarga lu. Bukan satu keluarga, satu klan lagi. Satu kelurahan lo habisin. Dipikirkan lagi ke kalian pahlawan sebelah mana. Apakah itu tindakan pahlawan? Tindakan kesatria yang seperti itu coba? Ada nggak sikap seperti itu, sikap pahlawan coba? Coba nih ditanya. Ada nggak? Itu problemnya. Itu yang gue pertanyakan juga, saudara-saudara. Kenapa bisa kayak begini? Kagak masuk dong nih Itachi sebagai pahlawan. Gitu. Problem-problem berikutnya adalah Hokage-nya juga. Kenapa lu pura-pura diem baik si Sarutobi? Kenapa lu pura-pura nggak mau ngurus baik? Kenapa kagak diajak ngobrol? Kagak diajak sekut-sekut baik? Iya kan? Slow baik lah, kita ngobrol dulu sini. Lu ada problem apa sih, boy? Kayaknya lagi bermasalah sekali gitu. Ada obrolan apa sih gitu? Ada masalah apa sih? Gerangan kok ribut begitu, ada apa sih? Wah, kita gini, kita dikucilkan. Kita masa nggak bisa ngisi posisi politik penting di Konoha karena kita masa tinggal dekat penjara gitu kan. Kita dapat isu klan iblis mulu. Lu bilang dong kalau masalah lu begitu, ya udah, dideklarasi ke depan. Saudara-saudara semua, warga Konoha, ya kan? Selamat pagi, sehat semua, sehat, sejahtera semuanya. Mantap ya.
Ini ada pengumuman nih pemirsa nih, masyarakat nih, warga setempat nih. Nih, masih aja ada yang nggak suka sama klan Uchiha, ya kan? Masih ada yang juga ngebenci klan Uchiha, gitu kan? Tolong diperbaiki sikapnya. Yang kudeta namanya Madara Uchiha, tapi tidak semua Uchiha melakukan kudeta. Jadi kita mesti hidup berdampingan. Besok-besok Uchiha udah boleh keluar komplek, ngisi tempat lain, tidak masalah, tidak usah di ujung. Kalau kalian lihat ini ada Shin Uchiha nih ya, ini anak buah saya sama Itachi Uchiha. Dia udah bantuin banyak misi. Klan Uchiha tuh baik mereka, tenang aja gitu kan. Jadi jangan nilai dari klannya, nilai dari orangnya. Jangankan Uchiha mau kudeta, kalau ada Senju nih, walaupun bapak lu pendiri desa ini ya, tapi lu dari Senju, tapi lu bikin rusuh desa, lu pengkhianat, lu kita tangkap. Paham pemirsa? Paham gitu kan? Ya, semoga diterima ya teman-teman pengumumannya nih. Terima kasih para masyarakat Konoha yang udah mau dengerin ya. Aman semuanya ya. Lihat ini ada contoh 2 Uchiha di belakang saya. Dia pengawal pribadi saya dari klan Uchiha. Nggak ada tuh mau ngebunuhin saya, malah jagain saya mulu dari kemarin ya. Terima kasih semuanya nih atas kerja kerasnya dan semangatnya ya teman-teman. Ya, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobirama inti permasalahannya. Emang Tobirama ini, Tobirama kan kalau begitu kan masalah selesai, kagak ada bunuh-bunuhan. Uchiha jadi berteman lagi sama warga Konoha, ya kan? Orang-orang keren di Uchiha jadi bisa bantuin, ya kan? Lah jadi bisa perang. Coba bayangin ya, bayangin. Ini lu bayangin aja, lu bayangin ya. Salah satu musuh Konoha yang jelas-jelas musuh namanya adalah Danzo sama Orochimaru, ya kan? Kalau tiba-tiba Itachi masih di dalam desa, Shin masih dalam desa, itu kan kerjasama sama Hokage, bantuin ngalahin Danzo sama Orochimaru, kagak cabut tuh orang. Ingat, Konoha pernah diinvasi sama Sunagakure waktu ujian Chunin, ya kan? Banyak korban, banyak yang mati termasuk Hokage. Coba kalau pengawalnya masih si Shin Uchiha, si siapa namanya tuh si Sarutobi, Shin lagi, sorry tadi gua ngomong Shin ya, Shinsui, sorry, Shin Uchiha mah udah ini ya. Shin Uchiha mah yang di Boruto ya, sorry. Salah gue dari tadi ya. Shinsui jagain Hokage. Itu Orochimaru. Geger, Pak. Si Shinsui jagain Hokage nih, Sarutobi dijagain. Orochimaru mau begini, blak Orochimaru ya tepar dulu. Kalau kok bisa yakin kalau Shinsui bisa ngalahin Orochimaru dengan gampang? Ada episode Itachi jalan naik tangga doang dicerang sama Orochimarunya yang teriak-teriak. Apalagi si Shinsui duduk di belakang, Orochimaru tiba-tiba begini, diliatin doang. Ya, Bang Jago, gitu kan. Ampun, Bang. Kagak jadi kudeta, dikabarin. Sunagakure, batal, misi batal. Pengawalnya Shinsui, boy. Shinsui, boy. Kabur semua, Shinsui. Ingat waktu desa Kabut ya? Desa Kabut juga nyerang kan? Shinsui itu, dilihat sama yang punya Byakugan, siapa namanya ya? Siapa yang punya Byakugan yang nyolong? Ao. Si Ao, dilihat kan, ada Shinsui. Cabut, bos. 1 batalion nyerang Konoha, ngelihat ada Shinsui. Bukan Neji. Nejinya bukan, ini dicolong, Byakugannya diembat kayak Kakashi ngembat Sharingan gitu. Si Ao gitu kan. Ao, buset, ces. Ada Shinsui. Panik nggak? Ya panik lah ya. Cabut. Ya, gara-gara Shinsui. Gimana? Shinsui jagain Hokage di belakang. Sunagakure nyerang, Orochimaru bilang ini, Bang, balik bang. Shinsui samping gua, Bang. Ampun, Bang. Damai, Bang. Lanjut, ujian Chuninnya lanjut. Mohon maaf, ujian Chuninnya lanjut. Maaf. Sumimasen. Langsung gitu kan. Coba dibayangin gitu, kalau itu nggak terjadi dan Sarutobi dengan lapang dada dengerin gitu loh feedback dari warga Uchiha gitu kan. Konoha jadi punya militer yang kekuatannya ditakuti dunia gitu. Mata-mata Sharingan gitu loh. Ya. Yeah. Mata-mata Sharingan dikhawatirkan bisa berbahaya gitu kan. Bayangin kalau misalnya kudeta itu tidak terjadi, militer Konoha kuat. Itu ya Sunagakure, ya, mau nyerang Konoha juga mikir 2 kali. Ini serius kita mau nyerang Konoha nih, yang isinya banyak Uchiha, mau lo nyerang, Kena genjutsu lo, 1 batalion, mau? Tenang, bos. Kita punya Gara. Ada dia kan Jinchuriki gitu. Dalamnya Uchiha, bos, banyak. Abis nih batalion di genjutsu semua, ya.
Belum lagi klan-klan yang lain dateng, bikin puyeng. Itu Sukaku mau segede gaban juga kelar itu kan. Susah. Gitu kan. Misalnya pun kalau Sukaku keluar gitu ya, wow gitu kan. Terus karena Uchiha udah pada jago gitu kan. Wah, Naruto, Kyuubi-nya lepasin bentar ya. Wah, serius lu? Gampang, kata Itachi. Lu yang bener aja lu. Mati ntar gue nih, kagak bisa kontrol gitu. Sharingan abang ada, tenang aja deh. Lu keluarin, nanti kalau macam-macam gue kontrol. Lu yang bener aja bang, gue ngeri bang nih, ntar dimarahin bang. Udah, abang yang kontrol. Nih kalau abang kagak bisa, belakang backingan abang ada. Siswi, gampang. Ayo udah dah gitu. Dikeluarin lah Kyuubi-nya jeber gitu kan. Lawan Sukaku. Kyuubi-nya keluar kontrol, dikontrol. Balik lagi dah ke Naruto. Kelar. Nah, di situ kan jadi kayak problem-problem yang diadres kan jadi lebih banyak gitu kan. Orochimaru jadi susah untuk bikin eksperimen aneh-aneh. Itachi punya hubungan yang baik dengan Sasuke. Terus kalau kalian tahu kan siapa sih namanya, si B kan? Si B kan punya kontrol yang baik terhadap Egg-Tails kan? Jinchuriki tentakel kan, karena dia bisa belajar untuk menaklukkan kan. Karena adanya si Shinsui atau ada si Itachi gitu, akhirnya Naruto bisa dilatih dari awal untuk menjadi Jinchuriki yang baik dan benar gitu kan, yang sesuai arahan gitu, ke jalannya tidak tersesat lagi, dia kan menjadi Jinchuriki ngamuk-ngamuk kan gitu kan. Cerita Naruto tamat. Tidak jadi cerita. Karena semua baik-baik saja. Tidak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada konflik gitu ya. Jadi nggak seru anime tentu saja jadi nggak seru. Tapi kan ini adalah interpretasi gua gitu, dan gue bisa refleksikan ke kehidupan kita bahwa semua masalah tuh nggak keren diselesaikan dengan cara genosida, bunuh-bunuhan dan segala macem gitu. Itu keren di sebuah cerita fiksi, tapi sangat-sangat tidak manusiawi di dunia nyata. Sekali lagi, kalian boleh idolakan idola fiksi dengan walaupun idola kalian itu jahat, tapi hargailah itu sebagai sebuah karya fiksi yang menarik, bukan sebagai jalan hidup. Menurut gua ya jadi pasti tidak menarik gitu. Itu yang membuat Naruto menarik, konflik ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian bisa mempelajari konfliknya dengan baik gitu loh? Apakah kalian bisa merefleksikan di kehidupan kalian gitu loh? Ya tentu saja gitu loh. Jadi tidak menarik animenya kalau dibicarakan dan dijalankan gitu loh. Makanya gue bingung sama Wibu yang bilang, "No, anime kalau digituin jadi gak menarik." Ya iyalah. Emang Anda pikir tujuan saya bikin podcast begini, ngobrolin anime gitu ya? Tujuannya biar si Masashi Kishimoto mendengar gitu kan. Kuping aku panas. Tidak, aku membuat kesalahan dalam cerita-ceritaku. Akan kurevisi semua karena Eno bening benar. Tidak, gitu, direvisi semua. Boruto dianggap tidak canon gitu. Boruto itu tidak canon. Diulang, Naruto reboot. Naruto di-reboot ya, bukan remaster lagi, reboot, diulang, origin story-nya semua diulang ya. Diganti karakter Itachi tidak lagi membunuh Uchiha demi terbuktinya argumen Eno Bening itu benar. Dasar wibu. Kan wibu sih, anime lover emang kadang-kadang otaknya kagak bener. Nggak nyambung gitu loh. Kita kan mendiskusikan, menginterpretasikan jalan ceritanya kalau misalnya begini gitu. Kalau misalnya begini, bukan tujuan kita untuk bikin ceritanya berubah dong, anime lover. Tolong gitu loh. Iya bener gitu, kata Rafli Putra. Konten what if dibilang ngatur. Ini kita ngomongin what if gitu loh. Makanya aneh banget kalau misalnya dibilang ngatur gitu. Oke, pembahasan gue sampai sini. Kuda mungkin bisa ngedit sampai sini. Nanti bisa pilih dah pertanyaan-pertanyaan yang oke. Naruto lebih pinter, dia sendiri yang jagain Kawaki. Oh, iya. Naruto. Di Boruto ada orang istimewa, namanya Kawaki, namanya Kawaki, anaknya Rusu. Yang jagain bukan Konohamaru, yang jagain bukan si siapa yang kumbang-kumbang di taman itu. Siapa namanya? Guru-gurunya si Boruto. Yang jagain bukan Kiba, bukan Rock Lee. Yang jagain Hokage sendiri. Kagak ada tuh si siapa? Anak istimewa disuruh lu pergi sendiri sono cari Sasuke-nya lu gitu. Kagak, dijagain langsung sendiri sama Hokage, sama yang megang Kyuubi. Di Boruto Kawaki yang jagain orang terkuat plus sama Kyuubi-Kyuubi-nya ngejagain. Naruto punya Kyuubi takut meledak, takut tiba-tiba keluar sendiri.
Yang jagain si Kamaru. Gagal, ngamuk-ngamuk. Untung Kyuubi-nya yang nguasain, Naruto-nya pingsan duluan. Ya, untung Naruto-nya pingsan duluan loh. Gua akan tetap di kesimpulan bahwa genosida bukan jawaban, pembunuhan massal bukan jawaban, yang dilakukan Itachi tidak keren. Tapi ya keren secara fiksi, tapi tidak keren. Itachi bukan pahlawan, Itachi bukan Hokage kegelapan, Itachi adalah pembunuh massal. Dan Itachi kemungkinan juga time travel. Karena cuek waktu Sasuke diculik Orochimaru. Pede banget, jadi dia udah tahu jawabannya pasti Orochimaru gak bakal ngapa-ngapain. Anda pikir kenapa Naruto mau sama Kawaki? Karena anakku adalah anak gagal. Saya tidak bangga punya kamu, Boruto. Cuma saya tidak berani bilang. Makanya saya tunjukin dengan sikap. Saya lebih punya waktu buat Kawaki, anak random dari entah di mana. Tatoan, rusuh, tapi gue boleh tidur di kasur di rumah gitu kan. Kagak takut anak bininya diapa-apain, kagak takut dia, ya kan? Boruto, Anda tidak sadar bokap Anda itu tidak suka sama Anda, tidak bangga sama Anda. Sudah terlalu lama Anda Boruto, keluar Anda sadar, Boruto sadar. Ya, jadi itu dia diskusi Radio Singham dari Itachi sampai kebijakan Hokage dan sampai punya kesimpulan bahwa Itachi itu mungkin time travel ya, kayak Eren. Jadi gimana pendapat kalian nih, para penggemar Itachi? Komen di bawah nih, para pencinta Naruto nih, anime lover Naruto. Yang wibu kesini, yang anime lover silahkan marah-marah di komen. Kalau kalian punya argumen lain atau ada ide lain yang mesti dibahas untuk di podcast, untuk kita bedah cerita-cerita fiksi interpretasi gua, silakan komen di bawah juga. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik like, nyalain notifikasinya. Kalau misalnya kalian, Bang, pengen ikutan live streamingnya, pengen ikutan podcastnya pada saat live streaming live, kalian unsubscribe dulu baru subscribe lagi karena biasanya suka nggak keluar gitu kan. Biar kalau mau cepat keluar paling utama gitu, subscribe dulu, terus nyalain unsubscribe dulu, klik lagi tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow gue di social media, sebar ini ke teman-teman kalian. Dan ya, gimana pendapat kalian mengenai podcast kali ini? Komen di bawah, gue tunggu pendapat kalian. Udah kelar kerjaannya, PR-nya, tugasnya, nganggurnya, udah mau ngantuk? Yuk bobo yuk, bobo udah malam. Atau yang masih siang, yuk kerja yuk, semangat, olahraga. Di rumah aja, makin sering kalian di rumah aja, ini gue janji, makin rame Radio Singham, makin sering kalian di rumah aja, makin sering gue bikin yang kayak gini, ya. Live streaming, terus kalian bisa nonton siaran tundanya. Asik kan? Seru kan? Oke? Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye. Thank you semua Singham. Sampai ketemu di Radio Singham berikutnya. Dadah.